Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui apa itu nun taukid, sekarang akan kita pelajari kapan kita menggunakan nun taukid. Kapan kita menggunakan nun taukid pada sebuah kalimat. Taib. Ada yang secara umum ketika kita menggunakan nun taukid, tentunya pada fi'il mudhari' ataupun pada fi'il amr, ada dua hukum secara umum. Yang pertama adalah hukum boleh. Boleh saja kita menggunakan nun taukid, boleh juga tidak menggunakan nun taukid, sesuai dengan kebutuhan. Baik itu pada nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Yang kedua, ada yang wajib, harus nun taukid ini digunakan. Apakah dari nun taukid sakilah ataukah dari nun taukid khafifah. Jadi semacam itu. Maka dari sini kita akan mempelajari, kita akan mengetahui kapan kita menggunakan nun taukid dan kapan kita boleh menggunakan nun taukid dan kapan kita wajib untuk menggunakan nun taukid pada penggunaan dalam sebuah kalimat. Taib. Yang pertama adalah di sini. Wayajibu taukidul mudhari'i binuni. Maksudnya binuni di sini binuni taukid. Idza kana jawaban lil qasami wa muttasilan bila mil qasami. Misal, wallahi la ukrimannal faiza atau la ukriman. Taib. Yang pertama adalah yajibu taukidul mudhari' binun. Fi'il mudhari' wajib untuk diberi nun taukid. Fi'il mudhari' wajib untuk diberi nun taukid. Baik itu dari nun taukid tsakilah ataupun nun taukid khafifah. Artinya, fi'il mudhari' ini wajib disambungkan dengan nun taukid. Terserah nun taukidnya. Bisa dengan nun taukid tsakilah, bisa dengan nun taukid khafifah. Kapan? Idza kana jawaban lil qasami. Apabila fi'il mudhari' ini terletak pada jawab qasam. Yang kedua, fi'il mudhari'nya wa muttasilan bila mil qasam. Dan fi'il mudhari'nya bersambung dengan lamul qasam. Jadi, para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita menerangkan apa itu qasam. Qasam itu adalah sumpah. Qasam itu adalah bersumpah. Al-qasam itu artinya sumpah. Nah, ketika dalam susunan bahasa Arab, ketika seseorang itu bersumpah, maka harus terpenuhi dua rukun. Seseorang ketika ingin bersumpah, ketika ingin melafadzkan lafadz sumpah, maka harus terpenuhi tiga rukun.
Rukun yang pertama adalah menggunakan alat qasam. Adanya alat qasam. Alat yang dipakai untuk bersumpah. Ya seperti wawu, ya sebagaimana kita mengatakan wa, atau bisa ba, bi, bisa menggunakan ta. Itu namanya alat qasam, adatul qasam. Bisa wawu wa, bisa ba, bi, bisa ta. Ini namanya alat qasam, adatul qasam. Yang kedua adalah muqsambih. Muqsambih yang disumpah dengannya. Seperti kalau kita seorang muslim, seorang mukmin, ketika bersumpah berarti dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lafdzul jalalah Allah itulah yang disebut dengan muqsambih, atau isim yang terletak setelah alat qasam. Berarti kita mengatakan wallahi. Dan muqsambih, isim yang terletak setelah alat qasam, wawu, maka harus dikasroh. Kalau wawu berarti wallahi, kalau ba berarti billahi, kalau ta berarti tallahi. Itu rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga adalah jawabul qasam. Jawab daripada qasam. Nah, jawab qasam ini terkadang bermacam-macam bentuknya. Ada yang dari jumlah fi'liyah, ada yang dari jumlah ismiyah, dan lain sebagainya. Itu jawabul qasam. Nah, ketika jawab qasamnya itu dari fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'nya ini bersambung dengan lamul qasam, maka mengharuskan, diwajibkan, harus disambungkan dengan nun taukid. Makanya di situ idza kana jawaban lil qasam. Apabila fi'il mudhari', atau kalau kita katakan idza kana jawabul qasam fi'lan mudhari'an musbitan. Apabila jawab qasamnya itu dari fi'il mudhari' yang musbit. Yang musbit itu berarti tidak ada huruf nafinya, kalimat yang positif. Itu musbit namanya. Jadi, apabila fi'il mudhari' ini sebagai jawab qasam, lalu dia bersambung dengan lam qasam, maka mengharuskan adanya nun taukid. Harus disambungkan dengan nun taukid. Baik itu nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Baik. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya adalah wallahi. Di sini wa ini namanya adatul qasam. Allahi ini namanya muqsambi. Mana jawab qasamnya? Jawab qasamnya adalah la ukrimanna. La ukrimanna, inilah yang namanya jawabul qasam. La ukrimanna. Nah, di sini ukrimanna sudah bersambung dengan lamul qasam. Maka wajib untuk diberi nun taukid. Itu nun taukidnya. La ukrimanna al-faiza. Wallahi, sungguh demi Allah, la ukrimanna, sungguh aku akan memuliakan al-faiza, orang yang berhasil. Ini kalau kita menggunakan nun taukid tsakilah. Kalau ingin menggunakan nun taukid khafifah, berarti nunnya disukun. Wallahi la ukriman al-faiza. Wallahi la ukriman al-faiza. Itu asalnya. Kalau digabung berarti wallahi la ukrimanil faiza. La ukriman. Taib. Contoh lagi misalnya.
wallahi la ajtahidanna. Wallahi la ajtahidanna. Wallahi. Nah, di situ wallahi. Wawunya wawu qasam. Allahi namanya muqsam bi. Mana jawab qasamnya? Jawab qasamnya adalah la ajtahidanna. Dan di situ fil mudhari' sebagai jawabul qasam yang bersama dengan lam. Lamul qasam namanya la. Kemudian harus adanya nun taukid. La ajtahidanna. Atau la ajtahidan. La ajtahidanna atau la ajtahidan. Berarti la ajtahidanna, la harful qasami, harlamul qasam, mabniyun alal fathi, la mahalla laha minal i'rab. Ajtahidanna fi'lun mudhari'un mabniyun ala fathi li'annahu ittasala binunit tawkidil mubasyarah. Atau la ajtahidan. Baik. Contoh misalnya wallahi la ukrimanna walidayya. Wallahi la ukrimanna walidayya. Demi Allah, sungguh aku akan memuliakan kedua orang tuaku. Jadi semacam itu penggunaannya. Jadi kapan wajib kita berikan nun taukid pada fi'il mudhari'? Tatkala fi'il mudhari'nya ini sebagai jawabul qasam dan bersama dengan lamut taukid atau lamul qasam, maka harus dikasih nun taukid. Contoh lagi misalnya demi Allah murid itu giat. Murid itu giat. Sungguh demi Allah, sungguh murid itu giat. Maka kita mengatakan wallahi la yajtahidanna at-talibu. Wallahi la yajtahidanna at-talibu. Taib. Jadi semacam itu. Taib. Kemudian yang kedua, yajuzu wa yajuzu taukidul mudhari'i bin nun idza dalla ala talab. Wa talab yashmalul amra wan nahya wal istifham. Kemudian yang berikutnya adalah yajuz. Yang kedua adalah jenis yang kedua wa yajuzu, maka diperbolehkan taukidul mudhari'i bin nun, untuk menguatkan fi'il mudhari' dengan nun taukid sakil atau nun taukid khafifah idza dalla ala talabin, apabila fi'il mudhari'nya itu atau fi'il amrnya itu atau fi'il mudhari'nya menunjukkan perintah, tuntutan. Wa talab yashmal, sedangkan talab itu mencakup al-amr, perintah. Tuntutan itu bisa mencakup perintah. Wan nahyi atau wan nahya, larangan. Wal istifham ataupun istifham, yaitu pertanyaan. Contohnya di situ adalah liyunfiqil qadiruna. Liyunfiq al-qadiruna, hendaknya orang yang mampu itu berinfak. Di sini adalah yunfiq, ada fi'il mudhari' bentuk amr karena kemasukan lamul amr. Maka boleh untuk kita sambungkan dengan nun taukid. Baik itu nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah. Kalau nun taukid sakilah berarti liyunfiqanna. Liyunfiqannal qadiruna. Ini nun taukid sakilah. Liyunfiqannal qadiruna. Atau
nun taukid khafifah, liyunfiqan, disukun nunnya, liyunfiqan al-qadiruna. Itu kalau lafaz aslinya. Kalau kita bacanya berarti liyunfiqanil qadiruna. Nun taukid khafifah. Kenapa? Karena di sini fi'il mudhari' yadullu 'ala talab. Fi'il mudhari' menunjukkan arti tuntutan, menunjukkan arti perintah. Fi'il mudhari' yang memiliki makna perintah karena kemasukan lamul amr. Amr li. Contoh lagi misalnya liyadrusanna talibu. Liyadrusanna talibu atau liyadrus at-talibu. Jadi ini hukumnya boleh. Baik, yang ketiga atau yang kedua di sini nahyi, bentuk larangan. Maka boleh untuk diberi nun taukid, boleh diberi, boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memberikan nun taukid silahkan, tidak juga nggak jadi masalah. Hanya saja tentunya makna akan berbeda. Ketika bersambung dengan nun taukid menunjukkan untuk penguat, kalau tidak ada nun taukid berarti itu biasa tidak ada penguat. Contoh di sini adalah la tamdah imra'an hatta tajribahu. Ini tanpa nun taukid. Kalau ingin memberikan nun taukid berarti la tamdahanna. Nah, di sini nun taukidnya. La tamdahanna imra'an hatta tajribahu. La tamdah, janganlah engkau memuji imra'an seseorang hatta tajribahu, sampai kamu mengujinya terlebih dahulu. Ini tanpa nun taukid. Kalau diberi nun taukid berarti la tamdahanna imra'an hatta tajribahu. Sungguh janganlah kamu itu memuji seseorang tanpa diuji terlebih dahulu. Baik, jangan memuji seseorang. Maka di sini adalah la tamdahanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi li'annahu ittasala binunit taukidil mubasarah. Maka karena lam ini la nahyi berarti fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Ini adalah fi'il mudhari' yang mabni kemasukan la nahyi berarti fi mahalli jazm. Kalau la tamdah fi'il mudhari' yang majzum tandanya dengan sukun tanpa nun taukid. Maka semacam ini hukumnya boleh. Taib itu yang kedua yaitu boleh. Contoh yang kedua yang boleh diberi nun taukid ataupun tidak. Taib. Pada contoh yang ketiga di situ, atuwafiku ala hadar ra'yi au atuwafiqan. Kalau nun taukid khafifah. Atau atuwafiqanna jika nun taukid sakilah ala hadar ra'yi. Apakah kamu itu setuju dengan pendapat ini atau atuwafiqanna atau atuwafiqan. Sungguh apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Nah, di sini adalah tuwafiqu di sini adalah fi'il mudhari' yang diawali dengan istifham. Maka boleh untuk diberi nun taukid. Ini nun taukidnya bentuk nun khafifah ataupun nun taukid sakila. Ataupun nun taukid sakila. Tab. Ini adalah bahwasanya penggunaan nun taukid pada fi'il mudhari'. Jadi yang pertama adalah hukum yang wajib, yang kedua hukum yang boleh. Nanti ada yang dilarang ataupun ada yang tidak boleh diberi nun taukid. Jadi ada yang boleh diberi nun taukid,
Ada yang wajib diberi nun taukid, ada yang tidak boleh untuk diberi nun taukid. Adapun yang tidak boleh nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang datang bila subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pertemuan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.